Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini boleh kembali datang di tempat ini untuk kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami bawa roh tubuh jiwa kami Tuhan untuk boleh memuji menyembah Engkau. Hanya bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Katakan bersama, bagi-Mu pujian kami Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu pujian, Sayang dan jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, Yes Tuhan. buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, Yes Tuhan. hormat kemuliaan, kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagi-Mu pujian. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kaulah, yes, kebanggaan kami. Janji-Mu buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya Yesus. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami semua tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berada di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah waktu-Mu Tuhan, beracaralah Tuhan. Biarlah apa yang ingin Kau sampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Gideon Tuhan. Biar Tuhan urapi mulut dan bibirnya Tuhan. Apapun yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat. Firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami masuk dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan, ampuni segala kesalahan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kelalaian kami, ketidaktaatan kami Tuhan, pikiran kami, perkataan kami yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Urapan Tuhan turun juga untuk para pelayan Tuhan. Urapan Tuhan turun juga pada pemain musik, WL, dan semuanya yang melayani, yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kasih yang menyelamatkan kami Tuhan. Sungguh begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini Kau layakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Sebagai tanda ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui mulut, bibir kami Tuhan, kami mengucapkan ucapan syukur kami. Terlebih dengan hati yang tulus Tuhan, kami menyembah Engkau pagi hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan bersama-sama. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan pujian ini dengan segenap hati. Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sungguh tiada Kau ingat lagi Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada pernah Kau perhitungkan Tuhan. Tiada Kau perhitungkan
bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Itu yang memulihkan kami sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih. Haleluya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Tak Kau pandang. Kau tidak pernah memandang hina setiap hati yang hancur. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, amin Tuhan. Sungguh pengampunan yang Kau berikan memulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu Tuhan. Oh amin Tuhan Yesus, amin. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu ya. Oh haleluya Tuhan. Yes. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Katakan pengampunan-Mu Tuhan. Yes. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Yes. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Haleluya. Yang siap bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Saudara, beri salam tos kanan kiri muka belakang saudara. Hanya Yesus kekuatan kita. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Amin. Yes. Woo. Glory bagi Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama dong buat Tuhan Yesus. Dialah yang luar biasa. Woo. Oh haleluya. Di bumi hanya Kau. Oh katakan tak kuandalkan. Tak kuandalkan. Yes. Kekuatanku
lagi? Amin, haleluya, jemaat yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sungguh besar Kau bagi kami Tuhan. Semua katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama dengan Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, yes. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau besar perisai hidup. Glory bagimu Tuhan. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Lebih keras lagi dong buat Tuhan Yesus. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Katakan, Kau yang memberi kemenangan Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Tepuk tangan bersama-sama di atas. Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yes, kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, penolong sejati di dalam kehidupan kami. Terima
Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Yesus, tak pernah Kau meninggalkan kami, tak pernah kami sendiri. Tuhan Yesus, Kau beserta dengan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan.
firman-Mu Tuhan. Kami rindu sabda-Mu, kami haus akan kebenaran-Mu, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga tatkala Engkau datang, Engkau hadir, maka yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang tertawan dibebaskan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, anak-anak-Mu siap menerimanya. Segala pikiran sia-sia, hal-hal yang bukan dari Tuhan asalnya, kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu. Sudah siap diberkati Tuhan? Puji Tuhan, hari ini saya bertugas di tempat ini. Ya. Saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya saya dipanggil oleh Pak Koster, tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena nama saya bukan Koster, saudara. Jadi kalau saudara belum tertawa, belum mengerti, belum. Kenapa saya dipanggil Pak Koster nama tidak mau? Karena nama saya Gideon. Ya, sama dengan Pak Yanke, kalau dipanggil Pak Markus pasti nggak mau saudara, karena namanya bukan Pak Markus. Saya juga demikian, saya dipanggil Pak Koster nggak mau, nama saya Gideon ya. Puji Tuhan ya. Oke, saya berharap dengan speaker saya sudah menyatu saudara berpikir di tempat ini. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan satu renungan khotbah yang berjudul badai atau masalah. Dalam hidup ini saudara, kalau kita nggak tahu kuncinya, ya kita mengiring Yesus itu bisa stres saudara. Atau dalam rumah tangga kita kalau nggak tahu kuncinya, kita juga bisa stres saudara. Makanya banyak orang yang lebih bahagia sendiri daripada berumah tangga. Seharusnya berumah tangga kan lebih berbahagia, ya kan? Kenapa? Karena nggak ketemu kuncinya. Demikian juga saudara kalau mendidik anak-anak ya, kalau kita nggak ketemu kuncinya, bapaknya stres atau ibunya stres, anaknya juga stres saudara. Tetapi kalau saudara menemukan kuncinya, dengan anak-anak itu asik saudara, menyenangkan. Amin saudara. Haleluya. Demikian juga tentang kehidupan ini, kalau kita nggak menemukan kuncinya, maka kita bisa frustasi, kita bisa stres. Makanya jangan heran ada juga orang Kristen yang frustasi, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa saudara? Karena dia tidak menemukan kuncinya. Sama dengan kalau saudara punya mobil, ya tatkala mogok, saudara sibuk ya dengan mesinnya, padahal yang rusak bukan mesinnya. Ya saudaraku, tapi akinya misalkan tatkala di starter enggak hidup, akinya yang bermasalah. Mau sampai kapan juga enggak bisa. Ya, mau doa Bapak kami juga enggak bisa saudara, karena itu akinya harus diganti ya. Puji Tuhan, mari kita lihat satu persatu berbicara tentang masalah, kenapa ya tentang masalah ini supaya kita mengerti. Oke, diklik berikutnya. Saudaraku yang kasih, dalam nama Yesus kita akan dasari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama supaya kita concern ya. Oke, 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Terus, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus
menyatakan dirinya. Di sini dikatakan berbahagialah atau bergembiralah kalau kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Ya, ada masalah kok berbahagia, ya. Ada pencobaan kok berbahagia. Kalau saudara ngerti, pasti saudara akan berbahagia. Kecuali nggak ngerti, saudara. Tatkala nggak ngerti, masalah atau pencobaan atau ujian itu bisa membuat kita stres. Jadi kita harus ngerti, saudara. Puji Tuhan. Terus makanya di sini dikatakan supaya kita berbahagia dengan pencobaan, dengan ujian, dengan masalah. Tuhan katakan kita berbahagia. Ya, puji Tuhan. Ada 3 jenis badai atau masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian, 3 ciri-ciri atau 3 hal yang ada sangkut pautnya dengan badai. Ya. Terus ya, yang pertama bicara tentang badai atau masalah, saudara yang kasih, ada badai yang disebabkan karena hukum alam. Nah ini saudara, badai yang disebabkan karena hukum alam. Ini enggak ada keterlibatan iblis, juga enggak ada keterlibatan Tuhan. Tapi betul-betul murni karena hukum alam. Ya. Jadi saudara yang kasih, kalau saudara misalkan berbisnis, lalu saudara belum punya pengalaman, rugi, ya itu bisa jadi karena hukum alam, karena kita belum pengalaman. Ya. Jangan ditenging-tenging setannya, karena setan enggak salah apa-apa di situ. Apalagi menyalahkan Tuhan. Ya. Kalau tetangga kita di sini kalau ada apa-apa tuh suka nyalahkan Tuhan, ya. Kita enggak seperti itu, ya. Jadi saudara yang ngasih, mari kita lihat sama-sama Injil Matius pasal 14 ayat 22. Mari kita baca 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Terus, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Terus, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terus, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Terus kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi saudaraku, di sini Tuhan tidak peduli dengan gelombangnya. Tetapi Tuhan fokus kepada iman murid-muridnya. Dan Tuhan juga enggak menghardik gelombang itu karena memang itu hukum alam. Ya. Kalau saudara pergi ke Lombok, saudara ngasih naik feri ke Lombok, itu kalau bulan Desember, bulan Januari itu ombaknya besar. Nah, itu jangan ditenging-tenging saudara. Itu memang hukum alam. Kalau saudara enggak mau ombak, ya berangkat aja bulan Maret atau April dan selanjutnya. Kalau saudara nyebrang di Gilimanuk, itu saudara ngasih, ombaknya gelombang biasanya datang itu bulan Juni, Juli, Agustus. Nah itu juga nggak bisa ditengking saudara ya. Itu kalau saudara nggak mau pelayaran saudara, penyeberangan saudara takut ombak, ya jangan saudara ngasih saudara nyeberang di bulan-bulan itu, carilah bulan yang lain. Ya itu saudara ngasih hukum alam.
Nah itu bukan Tuhan yang menggoncangkan atau bukan iblis yang menggoncangkan, tetapi betul-betul hukum alam. Nah saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuannya apa? Tentu ada tujuan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Amin saudara. Dengan peristiwa ini supaya kita tahu apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hukum alam. Jadi semua terjadi dalam hidup ini enggak selalu iblis, enggak selalu Tuhan, tetapi bisa juga karena hukum alam. Apalagi dengan pandemi, ya. Dengan pandemi, saudaraku yang kasih, yang meninggal banyak, ya. Ada pendeta juga yang banyak meninggal juga, saudaraku yang kasih. Dan itu juga enggak bisa ditengking, saudaraku, karena itu hukum alam. Kecuali kalau memang iblis yang ikut nunggangi. Jadi gimana? Ya dihancurkan iblisnya, baru diobati, baru dia mengalami kesembuhan. Jadi saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya yang kena termasuk keluarga saya itu hampir semua kena saudara ya. Kena virus tuh hampir semua kena. Selby kena, Yehu kena, Yason juga kena. Apalagi Yason itu kenanya sebulan sebelum menikah. Waduh saudara kasih. Padahal sudah di sini dulu rencana di rumah Luweh ya di sana ya, di daerah Gianyar itu nggak jadi, pindahin ke Jakarta. Pindahan Jakarta tambah parah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya keluarga tetap memutuskan harus menikah di bulan-bulan itu, dan akhirnya diadakan di sebuah hotel dengan undangan yang dibatasi. Ya, jadi satu bulan sebelum menikah itu saudara. Lalu apa yang terjadi? Didoakan, diobati, bla 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 bla, dan akhirnya 1 minggu sebelum menikah baru dinyatakan negatif. Diulangi lagi, ya apalagi besan saya ini sangat protek banget, dicek di tempat lain, apalagi alatnya rusak ya, tapi tetap apa yang terjadi negatif dan akhirnya menikah saudara. Tatkala menikah, keluarga saya yang datang nggak ada yang saya kasih tahu. Kenapa? Walaupun sudah sembuh saya kasih tahu pasti tidak datang. Ya. Jadi itu nggak bisa hanya ditengking saudara. Boleh ditengking kalau ada roh lain yang menunggangi, tetapi harus diobati. Ya. Tatkala diobati pun tetap harus berdoa. Kenapa? Karena saudara ngasih walaupun penyakitnya sama, belum tentu obatnya sama. Sama dengan kalau kita sakit kepala di sini, misalkan semua sakit kepala, yang satu cocok bodrek, yang satu cocok apalagi, yang satu cocok apalagi, enggak sama saudara. Makanya kalau kita berobat pun tetap harus ngandalin Tuhan. Supaya apa? Supaya obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu tepat ya, tepat sesuai dengan kondisi kita butuhkan. Jadi saudara mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ombak atau kalau badai atau masalah yang disebabkan hukum alam, kuncinya gimana? Saudara tetap datang pada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus berkuasa atas hukum alam. Situasi yang sekarang kata pemerintah, saudara kasih ahli-ahli ekonomi, ini adalah semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Secara hukum alam memang bisa diterima karena dunia semakin sulit. Ya tanah semakin gak subur, ya minyak semakin sulit, saudara kasih. Maka terjadi seperti ini, akan resesi. Tetapi kita tetap datang pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas hukum alam. Amin saudara. Dan saya bersyukur di situasi pandemi, ya tadi saya juga lihat gambar-gambar vilanya Pak Yanke, saya juga ikut bersyukur. Kenapa? Karena jemaat-jemaat yang saya layani, ya di musim pandemi justru saya mentabiskan beberapa rumah. Jemaat pada punya rumah. Anak saya yang nomor 2 punya apartemen. Anak saya nomor 3 punya rumah di Jakarta Barat berdekatan dengan Jakarta Pusat. Justru dalam saat-saat seperti ini mereka pada punya rumah. Makanya jangan tertipu dengan situasi. Dan saudara harus tahu, saya harus tahu Tuhan berkuasa atas hukum alam. Amin. Datang pada Yesus itu adalah alamat yang tepat. Haleluya ya. Jadi walaupun itu hukum alam, tetap datang pada Tuhan Yesus. Walaupun penyakit itu bukan karena iblis, tetap datang pada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena itu semua masih coba-coba. Kalau dalam ilmu kedokteran ada malpraktek, semua malpraktek saudara. Karena apa? Itu masih dicoba. Cocok enggak obat ini?
Kalau ada efeknya diganti lagi. Kalau dosisnya terlalu tinggi dikurangi. Kalau dosisnya kurang tinggi ditambah. Itu semua masih coba-coba semua. Makanya saudara kasih, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Haleluya. Mengandalkan Tuhan itu gimana sih Pak? Mengandalkan Tuhan artinya kita harus berdoa. Kita harus menyerahkan segala sesuatu yang kita akan kerjakan itu kepada Tuhan. Puji Tuhan, kemarin saya hampir juga nggak bisa ke sini. Kenapa? Karena ponakan saya membangun Indomaret yang kedua. Ya, Indomaret yang kedua. Tadinya sebelum nyepi, akhirnya saya geser, ya saya pilih jadwal saya di sini hari ini. Enggak taunya apa, nyepi belum selesai. Makanya pentabisan Indomaret, saudaraku, atau grand openingnya hari ini. Ya, hari ini saya pas jadwal di sini. Saya nggak bisa batalkan. Akhirnya saya di sini, gereja saya lagi ucapan syukur Pak. Jadi grand opening Indomaret keponakan ya. Jadi itu membuktikan saudaraku yang kasih, Tuhan berkuasa atas hukum malam. Jadi jangan takut dengan apapun ya. Kalau takut itu manusiawi dan takut diizinkan Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan. Tapi jangan terus-menerus di dalam ketakutan. Puji Tuhan. Oke, berikutnya. Yang kedua, ada badai yang disebabkan karena kuasa kegelapan. Maka tadi saudara kasih, Tuhan fokusnya kepada murid-muridnya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Supaya mereka tidak takut, supaya mereka belajar percaya. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tatkala ada gelombang di sana, saudaraku yang ngasih, murid-murid katakan itu hantu. Tuhan katakan saya bukan hantu. Kalau memang kau bukan hantu, suruhlah aku jalan di situ, kata Petrus. Mari jalan. Akhirnya Petrus bisa berjalan di atas. Di atas apa saudara? Di atas air. Salah saudaraku. Manusia nggak bisa jalan di atas air. Manusia jalan di atas air itu pasti tenggelam saudara. Tapi Petrus di jalan di atas apa saudara? Di atas firman Tuhan. Jadi Petrus itu berani turun dari perahu karena Tuhan katakan mari. Nah itu gara-gara mari itu saudara ngasih, Petrus turun di atas air. Jadi kalau Tuhan gak katakan mari, tenggelam innalillahi saudara. Jadi Petrus tidak berjalan di atas air, tapi Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Tuhan katakan aku memberkatimu. Tuhan katakan aku menolong kau. Tuhan katakan aku menyertai engkau. Itulah sebagai dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara dikasih, badai yang disebabkan karena kuasa kegelapan. Kalau itu penyakit yang disebabkan karena kuasa kegelapan, mau minum obat apapun tidak bisa sembuh. Mau belajar ilmu apapun dalam bisnis saudara, buku-buku tentang bisnis tidak akan bisa usahamu diberkati, usahamu jalan. Karena apa? Karena masalahnya bukan ilmunya, tapi masalahnya iblisnya yang ada di situ. Kalau itu adalah kuasa kegelapan, saudaraku, dengan ilmu apapun gak bisa bangkit usaha kita. Bukan berarti ilmu itu gak penting, penting. Tetapi masalahnya bukan ilmu, masalahnya iblis yang sedang menguasai, sedang menyerang, menghancurkan bisnis kita. Memang setan itu kan kerjaannya itu saudara ya. Membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah mari kita lihat contoh badai yang disebabkan karena iblis. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Terus sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Terus ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik. Nah ini bedakan dengan yang tadi ya. Yang tadi Tuhan gak peduli dengan iblisnya karena memang bukan iblis. Tapi yang kedua ini baru ada iblisnya.
Iblis yang menggerakkan gelombang itu. Ya, supaya anak-anak Tuhan menjadi takut dan tidak percaya pada janji Tuhan. Sekali lagi, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kelihatannya ombak biasa secara kasat mata, tapi sebetulnya itu adalah kuasa kegelapan yang mengendalikan gelombang itu. Kelihatannya bisnis kita sepertinya rugi biasa, salah perhitungan, salah mempercayakan orang, padahal sebetulnya ada iblis yang bekerja di sana. Jadi saudaraku yang kasih, kalau hal ini kita hadapi, apa yang harus kita lakukan? Dihancurkan iblisnya. Segala kuasa setan, roh-roh jahat, roh kerugian, ya, roh kegagalan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan, kelimpahan dari Tuhan mengalir, dari timur, barat, utara, selatan, bahkan tingkap-tingkap langit berkecuran berkat Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jadi dihancurkan iblisnya. Yang kedua, perkatakan iman, perkatakan firman, maka firman itu menjadi kenyataan. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu kuasa kegelapan, kalau itu kuasa kegelapan, maka harus dihancurkan kuasa kegelapan itu. Tetapi saudara harus tahu kuasa kegelapan itu di mana. Kalau kuasa kegelapan itu di sana, lalu saudara hancurkan di sana, nggak bisa. Saudara harus tahu alamatnya iblis. Saudara tahu alamatnya iblis? Kalau bagaimana saudara tahu kalau saudara nggak ngerti alamatnya? Mari kita baca Roma pasal 16 ayat 20. Kita baca 3, 2, 1. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis. Di mana alamatnya? Di bawah kakimu. Kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Iblis di mana saudara? Di bawah telapak kaki orang percaya. Saudara tinggal menginjaknya dengan iman. Saudara tinggal menghancurkannya dengan iman. Jadi ingat saudara, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Artinya apa sih ini? Artinya saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan diberikan otoritas untuk menghancurkan tipu daya kuasa kegelapan. Yang disuruh menghancurkan siapa saudara? Kita yang harus menghancurkan. Pakai apa? Pakai nama Yesus. Kita yang menghancurkan. Saudara yang mengatakan, ya, segala roh-roh kerugian, roh-roh penyakit aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang menghancurkan. Jangan Tuhan disuruh menghancurkan. Ya, karena Tuhan nyuruh saudara, jangan disuruh Tuhan lagi. Jadi kalau Tuhan katakan padamu, hancurkan iblis. Oh Tuhan, hancurkan iblis Tuhan. Ini malah kita memerintahkan Tuhan. Tuhan katakan hancurkan itu. Itu. Saya pernah khotbah ini di protes di Surabaya. Loh kita ini siapa? Ya. Masa kita kok bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan kan Tuhan Yesus. Salah saudara, yang menyembuhkan kita. Tetapi pakai kuasa Tuhan Yesus. Makanya di Kisah Rasul pasal 3 judulnya apa? Ayo judulnya, Kisah Rasul pasal 3, ingat enggak? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yang menyembuhkan siapa? Petrus atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus atau Petrus? Yang menyembuhkan itu Petrus saudara, bukan Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan Petrus tetapi memakai kuasa Tuhan Yesus, itu yang benar. Jadi saudara yang menghancurkan, saudara yang memperkatakan. Segala sakit penyakit, segala roh kerugian, segala roh kebangkrutan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saudara menghancurkan tetapi pakai nama Yesus. Karena nama kita enggak berkuasa. Haleluya. Jadi hal-hal ini kelihatan sederhana, tetapi ini menentukan keberhasilan kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi ayat ini saudara, iblis saudara dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus karena iblis menguasai gelombang. Makanya Tuhan saudara kasih, dia enggak peduli dengan murid-muridnya, tapi dia hardik setannya, hardik kuasa kegelapannya. Kalau yang pertama, Tuhan enggak peduli dengan
gelombangnya, karena itu memang hukum alam biasa ya. Jadi puji Tuhan. Oke, berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir saudara kasih, badai yang disebabkan karena kesalahan sendiri. Ya, badai yang disebabkan karena kesalahan sendiri. Ada anak Tuhan datang kepada hamba Tuhan minta didoakan. Ya, kakaknya, kenapa? Minta tolong supaya anak saya dibebaskan. Kenapa anakmu? Anak saya ditahan oleh polisi. Kenapa ditahan polisi? Karena curi helm. Nah, sudah, selamat menikmati. ya itu bukan Tuhan dan bukan iblis, itu kesalahan dia, saudara. Dia harus menanggung akibatnya. Ya, demikian juga kalau saudara sakit, ada memang iblis yang nunggangi, ada juga penyakit sebab akibat. Ya, kalau saudara terlalu banyak ya minum ya soft drink, minum yang manis-manis, lalu kena diabetes, ya saudara nggak bisa tengking itu. Karena itu akibat dari kesalahan kita sendiri dan harus dinikmati. itu pisau itu saudara. Ya, diizinkan Tuhan supaya saudara selama hidup mengingat kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau itu disebabkan karena kesalahan kita, seringkali kita yang harus menanggung akibatnya. Jadi sekali lagi yang ketiga, badai yang disebabkan karena kesalahan sendiri. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. 3, 2, 1. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Terus. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Terus, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 6. Sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi ketiga saudaraku yang kasih, badai masalah yang disebabkan karena kesalahan. Kalau itu badai karena kesalahan, enggak bisa ditengking. Kalau itu karena kesalahan, enggak bisa juga hanya datang pada Tuhan Yesus dan minta tolong. Enggak bisa saudara. Tetapi kalau itu disebabkan karena kesalahan, kita harus datang pada Yesus dan mengaku dosa. Jadi kalau ada orang saudaraku yang ngasih berdoa enggak dijawab oleh Tuhan, bisa karena dia enggak membereskan kesalahannya. Makanya dalam Yesaya di sana dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar permohonan kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah segala kejahatan atau dosamu. Jadi saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus bereskan dulu. Jadi hanya datang saudaraku yang kasih maka minta tolong pada Tuhan, Tuhan enggak tolong saudara. Karena apa? Masalahnya itu bukan Tuhan. Masalahnya bukan iblis. Masalahnya itu karena kesalahan. Dan itu harus diakui. Harus ngaku. Ingat saudara, dosa yang diakui, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Harus ngaku. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, minta ampun itu gampang. Yang sulit apa saudara? Ngaku saudara. Makanya kalau suami minta maaf sama istri ya, minta maaf itu gampang. Istri sama suami gampang. Yang biasanya sulit ngaku saudara. Ada seorang suami yang konseling dengan saya, Pak saya harus ngaku sama istri saya. Iya harus ngaku. Waduh. Ya itu resiko. Dosa itu kalau enggak diakui dia akan beranak cucu. Firman Tuhan katakan, "Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh." Dosa itu kalau enggak diakui enggak sembuh-sembuh. Enggak stop. Makanya harus diakui apapun resikonya. Mau disiram air panas sama istri,
Tidak masalah, yang penting ngaku dosa. Ini hanya istilah saja. Jadi saudaraku yang kasih, di dalam nama Yesus dosa harus diakui. Di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang kita berbuat salah. Saudaraku yang kasih, sebentar lagi orang akan merayakan Lebaran. Dan mereka minta maaf. Ya, kira-kira dosanya diampuni enggak? Enggak bakalan diampuni. Kalau hanya minta maaf. Maafkan ya, maafkan ya, maafkan ya. Tapi enggak ngaku dosa. Kalau enggak ngaku dosa, waduh. Coba, waduh Pak, berat Pak. Saya harus minta maaf Pak. Ya minta maaf. Kamu harus ngaku. Waduh loh, padahal saya yang curi mobil motor dia sebulan yang lalu. Ya udah, kamu tetap harus minta maaf. Harus ngaku. Karena minta maaf itu gampang. Ngaku itu butuh kerendahan hati. Ngaku itu butuh siap diapakan, saudara ngasih. Jadi kita harus ngaku dosa. Amin saudara. Ya, ngaku dosa bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia yang kita sakiti. Kita harus ngaku dosa. Puji Tuhan. Terus. Ya. Mazmur 32:6, sebab itu hendaklah setiap orang salah berdoa kepadamu, bla bla tadi udah. Terus berikutnya. Habis ya. Haleluya. Ya, saya akan tambahkan, tadi belum diketik oleh. Jadi saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri dalam doa Bapa kami di sana dikatakan, saudara yang kasih, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dosa kita diampuni Tuhan, itu kita harus belajar mengampuni dulu orang yang bersalah kepada kita. Baru dosa kita diampuni Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara tahu bisa memilah-milahkan, bisa saudara tahu ini badai karena apa, maka hidup ini kita enggak sulit saudara. Karena Tuhan katakan orang yang ikut Yesus, Tuhan katakan marilah kepadaku bla 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 bla. Karena di sana dikatakan kalau kita ikut Yesus itu kita enak dan bebanku ringan. Ikut Yesus itu enak dan ringan. Kalau saudara ikut Tuhan enggak enak, tambah enggak enak, itu ada kesalahan dengan pengiringan kita. Ada seseorang, ya waduh Pak, saya ada pergumulan, tentang apa? Tentang masalah saya, tentang ini. Waduh, saya bilang kita enggak disuruh bergumul. Yang ada berdoa. Dan Tuhan enggak mau kita bergumul. Bayangin kalau Pak Yanke punya anak, dia butuh sesuatu. Masa dia harus merengek-rengek, masa dia harus bergumul, bahkan puasa. Bapaknya tanya, kenapa anak kamu puasa? Iya Pak, saya mau minta motor. Waduh, kamu melecehkan saya nak. Kalau saudara puasa ya puasa aja. Supaya kita dekat sama Tuhan, supaya kita diurapi, tambah pengurapan. Tapi bukan puasa itu yang membuat Tuhan tergerak, saudara ngasih. Ya, janji Tuhan itu tetap akan digenapi walaupun tidak puasa. Yang penting kita percaya, yang penting kita taat. Amin saudara. Haleluya. Makanya di dalam gereja biasanya doa malam, ada pendeta ditanya, saudara ngasih, yang biasa doa malam banyak Pak? Ya tergantung apa? Ya kalau mereka banyak masalah biasanya doa malam. Tuhan gak tertarik, Tuhan tuh lebih tertarik ketaatan kita daripada doa kita. Tuhan lebih tertarik pelayanan kita daripada doa kita. Jadi Tuhan lebih tertarik sekali lagi ketaatan kita. Kalau saudara masuk di mesin ATM, saudara ngasih, saudara masukin saudara mesin ATM-nya, kartu saudara. Habis itu pencet PIN-nya. Kalau PIN-nya betul, itu duit pasti keluar. Tapi kalau PIN-nya enggak benar, duit enggak keluar. Sekalipun doa Bapa kami, enggak keluar saudara. Makanya ketaatan itu penting. Saya ngomong dengan tim Propetik, ketaatan itu nomor 1. Yang kedua baru pelayanan, yang ketiga baru persembahan. Tuhan lebih tertarik ketaatan kita. Amin saudara. Saudara enggak berdoa, yang penting taat, saudara akan tetap diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat yang dari Tuhan setiap kami untuk kami dapat mengerti apakah masalah ini karena hukum alam. Kalau masalah ini disebabkan karena hukum alam, Tuhan, biarlah kami datang kepada Tuhan dan mempercayai bahwa kuasa Tuhan sanggup mengendalikan, menghancurkan hukum alam yang menjadi masalah dalam hidup kami. Tetapi kalau masalah yang terjadi dalam hidup kami, dalam rumah tangga dan bisnis kami, disebabkan karena kuasa kegelapan, maka kami akan berdoa, kami akan menghancurkan kuasa iblis itu. Karena kami percaya Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kami. Tuhan katakan pada murid-muridnya, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang tertawan. Kita yang disuruh menyembuhkan, kita yang disuruh melepaskan. Dan Tuhan katakan bangkitkan orang mati, kita yang disuruh membangkitkan. Tetapi dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau masalah ini disebabkan karena kesalahan kita, karena kita enggak taat, kita menjadi bendahara yang tidak baik. Dan kita harus tahu ada bagiannya Tuhan melalui pekerjaannya, ada bagian kita. Kalau itu saudara, kalau belum saudara lakukan, wajar kalau engkau mengalami banyak kesulitan ekonomi dalam hidupmu. Tetapi tatkala engkau menjadi bendahara yang baik, yang taat, mana milik Tuhan, mana yang dipercayakan pada saudara kelola. Saudara katakan kepadamu, engkau tidak akan turun tapi engkau akan naik. Engkau tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau tidak akan kekurangan tapi berkelimpahan dan menjadi berkat. Ora mata kasih karena maramu, ora damayasi. Mari kita masing-masing periksa diri di hadapan Tuhan. Temukan badai apa. Lalu saudara mengambil keputusan untuk menghancurkannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman, musim akan Selalu berganti. Nyanyikan dengan iman.
Kasih Tuhan tetap abadi. Hari ini sudah saya berikan padamu. Tak akan Sekarang berubah gunakan. Maka aku akan sampai mengalami kemuliaan demi kemuliaan, ku tetap keajaiban demi keajaiban. percaya. Aku akan menghancurkan iblis, menghancurkan Yakin situasi. Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku dengan iman. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh dada mata kasih karanamu, oh dada maya sanga, oh dada mata kasih karanamu, oh dada maya sanga, oh dada mata kasih karanamu, oh dada maya sanga karanamu. Ora mata kasih karanamu, ora mata kasih karanama, ora mata kasih karanama ya sangat. Haleluya. Ya sembah, sembah, ya berbahasa roh, sembah. Ora mata kasih karanamu, ora mata kasih karanama, ora mata kasih karanama, ora mata kasih karanama, ora ya sangat, ora ya sangat, ora mata kasih karanamu, ora mata kasih karanamu, ora mata kasih karanama, ora mata kasih karanama. Saudara ikuti saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kunci yang Kau berikan pada hari ini. Kami akan pergunakan sehingga hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Hidup di bumi seperti di surga.
Ikut Tuhan itu enak dan beban kami menjadi ringan, sehingga kami menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, kuasa yang ada dalam diri kami mampu menghancurkan hukum alam yang merugikan hidup kami. Kuasa yang ada dalam diri kami mampu menghancurkan kuasa kegelapan dan tipu dayanya. Pengampunan Tuhan yang membuat kami hidup mengalami damai sejahtera dan kelimpahan. Berikan kami Tuhan roh kerendahan hati dan kejujuran, sehingga kami menyelesaikan dengan orang-orang yang pernah kami rugikan, yang kami sakiti, dan kami mohon ampun kepadamu. Kami percaya pengampunan membuat doa kami tidak terhalang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gideon Soekardi. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Shalom wanita Allah, mari bergabung dalam Fellowship Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 19 April pukul 6 sore bertempat di gereja. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 21 April pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 23 April pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Effendi Tahir. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Beli duku dapat kedondong. Cakep! Malam minggu kok bengong? Daripada bengong, ayo gabung sama kita dalam ibadah Yud jam 6 sore di gedung gereja. Jangan lupa datang. Ditunggu kedatangannya. Sampai jumpa! Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersungguh syukur kepadamu Tuhan, karena ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Hidup ini adalah perjuangan. Masalah terus terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, kalau kami melibatkan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, libatkan Tuhan. Maka semua itu akan terasa ringan. Karena firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Terima kasih kalau kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan. Segala perkara dapat diselesaikan melalui salib. Salib ya Tuhan adalah jawaban dari segala sesuatunya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat apapun juga Tuhan jauhkan dari kehidupan mereka. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan, segala sakit penyakit Tuhan telah sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, amin. Diberkatilah kesehatanmu, amin. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, amin. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menjagamu, Tuhanlah yang akan melindungimu, Tuhanlah yang akan membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor.
dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.